beridhafah, orang yang bersandar, orang yang berganding kepada mulia, maka kita jadi akan mulia. Kita gandingin orang hebat, suatu saat kita jadi hebat. Kita berganding dengan orang yang pandai, kita suatu saat akan pandai. Nah, ini adalah apa namanya daripada kaidah. Nah, ketika di bulan itu tidak ada apa-apanya, bulan Rabiul biasa aja. Tapi ketika di situ ada bulan yang mana di situ ada seorang junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal itu hebat, mulia. Nah, begitu kita meletakkan hati kita, diri kita, cari di mana duduknya mulia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, tentunya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, idola jiwa raga kita Nabi besar Muhammad SAW, juga para sahabat, kerabat, tabi'in serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya dulu sekarang hingga yaumidin. Hari ini Al-Fakir ingin membacakan ini satu kitab susunan seorang, namanya Fadailu Al-Hikayah Musammah Bahjatul Azimah fi Zikri Fadail Maulid Khairil Bariyah. Disebutkan ada dalam kitab, satu kitab ada namanya seorang ulama bernama Syekh Abdullah ibn Isa Al-Ansari. Syekh Abdullah bin Isa Al-Asari bin Isa Al-Asari menceritakan tentang tetangganya di kota Mesir. Seorang tetangganya seorang perempuan salihah. Orangnya sangat salihah di perempuan binian ini. Wa kanat, dan adalah ia seorang perempuan tersebut walaha waladun salih. Dia punya anak saleh juga. Ya, kata orang ibunya saleh, insyaallah anak saleh juga. Nah, kemudian fakanat faqirah. La syai'un laha illa dinaran wahidah. Tidak ada punya apa-apa, cuma 1 dinar. 1 dinar itu berapa aja bahasa kita? Ya anggaplah wayah ini 1 juta. Nah, ketika, dan ini hasil apa? Min samani gasbiha, dari hasil mengambil upah menenun. Ibunya tadi mau upah menenun sehingga dikumpul-kumpulkan dapat 1 dinar. Nah, ketika di akhir-akhir umurnya ibunya sudah asal ada merasakan ini ibu udah habis enggak panjang umur. Jadi kita hendak wafat, maka ia berwasiat kepada anaknya, katanya ibunya, ya waladi wahai anakku, ini warisan cuma ini aja. Janganlah engkau pergunakan untuk dunia, cuma gunakan untuk akhirat. Dan ini adalah waris. Kalau waris, bicara waris, kita bahkan Nabi mengatakan kadal warisu ayyakuna qitlan. Oh, kama qala Nabi, hampir-hampir waris itu membuat pembunuhan. Jadi kita bakalah ya banyak orang-orang yang saudara yang luar biasa rakatnya, baiknya, sebab ada warisan akhirnya pecah. Makanya hati-hati dengan warisan ini. Nah, akhirnya falam mamata ummi, kata disebutkan ketika ibunya wafat, meninggal dunia, maka ia pun dalam keadaan mengatakan dalam dirinya, wallahi la asrafu illa fi amril akhirah. Kata anaknya, demi Allah ini duit tadi tidak kupergunakan yang lain kecuali masalah akhirat. Ya, kemudian pada ketika itu wa kharaja dzata yaumin fi hajatin, maka sang anak muda tersebut keluar suatu hari dari rumahnya. Ketika keluar, dia tamarra bi qaumin yaqra'una al-Qur'an wa 'amilu maulidin nabi. Ternyata ada satu tempat, satu wadah yang di situ dia berkumpul orang banyak. Orang banyak berkumpul, dan di situ ternyata didengar tentang bagaimana muji Nabi Muhammad. Bagaimana keistimewaan Rasulullah, bagaimana keakhlakan Rasulullah. Didengar, artinya itu maulid namanya. Jadi inti maulid itu mengisahkan Nabi. Karena maulid itu berlemian aja, enggak. Mengisahkan Nabi karena kita bahagia, senang. Kan ibu-ibu sudah senang belum? Belum senang berarti enggak dapat tadi tuh. Ya. Lah senang. Ya ini tanda senang. Kalau lu baca dalilnya senang tuh, enggak perlu dalil sebenarnya. Tapi emang ada dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an mengatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kul, katakan olehmu ya Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah. Karunia itu dulu kita tidak tahu, sekarang tahu. Saya dulu tidak tahu, kami di samping saya ini. Sekarang saya tahu, alhamdulillah. Nah ini fadlah namanya. Iya, ya kan? Tambahin gimana? Iya. Iya, ini fadlah namanya. Dulu kita tidak kenal, sekarang kenal. Oh, deket, rame. Nah ini fadlah, karunia Allah. Dulu kita tidak tahu dengan majelis itu apa. Kirain majelis itu biasa-biasa, kumpul-kumpul boleh. Oh enggak, ternyata ada baca yasin, baca tahlil, kirim doa. Luar biasa nih.
Ini fadlah. Kita dapatkan sekarang. Dapat tadi kita baca-baca sama-sama. Ya. Yang kedua, wabirahmatih, dan rahmat. Rahmat apa yang rahmat yang paling besar, yang paling agung? Rahmatul uzma. Rahmat itu ada yang disebutkan Nabi bersabda, apa kata Rasul? Ana rahmatun muhda. Kata Rasulullah dalam hadisnya sahih, apa? Ana rahmatun muhda. Aku adalah rahmat yang muhda, yang dihadiahi oleh Allah untuk kalian. Jadi kita dapat rahmat hadiah dari Allah. Dulu Bani Israel enggak ada itu. Makanya kita lihat dalam tafsir-tafsir Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Isa itu cerita tentang Nabi Muhammad. Kisah terus sampai Nabi Yahya itu saking ceritanya terus kisah-kisah terus tentang Nabi Muhammad, ujung-ujungnya dibunuh oleh mereka kaumnya sendiri. Karena mereka iri. Kok kamu ini kan orang Bani Israel, ngapain cerita orang-orang Arab? Akhirnya dibunuh, iri dia. Karena apa? Karena kebesaran, kemuliaan Nabi Muhammad itu dulu sudah ada. Bahkan mereka punya doa diijabah terus. Ternyata mereka siratkan dalam doa mereka itu ada Nabi Muhammad. Bayangin Nabi kita top luar biasa. Makanya rugi kalau orang dengar Rasulullah, cerita Rasulullah, syair Rasulullah, tidak terketuk hati, rugi. Karena ini kesempatan kita, bulan Rabiul Awal kesempatan kita. Nah, dua kita dapatkan rahmat, kita dapat fadlah. Apa tugas kita? Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian bahagia. Orang bahagia itu macam-macam cara. Ada tertawaan, bahagia entah. Tapi jangan tertawa terus saja, Bang. Harus tertawa ya, gilaan ngeri. Ya kalau ada tangkapi aja gue entah. Nah itu, ini bahagia, boleh kita tegak. Jangan tertawa, jangan loh. Ini kan ini hak kita. Kita tawa tuh hak kita. Yang penting jangan tertawa terus tadi. Apa man? Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Itu juga season yang berlebihan. Ya. Sayang belum begini lagi. Bukan promosi, Bu. Kemudian yang kedua, kita dalam keadaan senang banyak cara mengaplikasikan. Tadi tertawaan. Kemudian apalagi menangis. Bisa. Orang senang anaknya berhasil, nangis dia. Loh kenapa nangis? Aku bahagia jadi dia. Senang. Boleh kita larang? Oh, enggak boleh. Bid'ah. Enggak bisa. Ya, apalagi anak kita datang jauh. Ya Allah, sekolah dia berhasil, punya nilai cum laude, ya bahagia dia hafal ini, hafal Quran, senang luar biasa. Jangankan itu ulun anak halus saja, anak ulun halus umur 7 tahun, dia nangis-nangis dan ulun hendak mondok. Ujian kemana mau orang hendak naruh anak ulun 7 tahun ini? Ternyata ada di Solo Cafe situ, ulun taruh, saking senangnya bisa sampai tangis ulun, saking senangnya. Cakanya ada nah halus lagi umur 3 tahun ini ulun kirim pulang entar. Jadi kosong di rumah ulun. Boleh lagi maksudnya. Ya harus tahu aja. Iya. Udah paham. Ini cakakan udah paham ini. Aduh. Jangan berlebihan. Maaf lah pekerjaan jalan. Saya aja. Nah, kemudian orang yang bahagia lagi ada orang pelunca-lunca. Ya, pelunca-lunca buka lari. Nah, itu apa? Kita larang. Oh, enggak boleh. Karena apa? Karena ini adalah hak mereka, pribadi mereka untuk menunjukkan bahagia itu kayak ini. Oh, di mana? Main bola. Main bola tuh saking senangnya ketika gol itu lunca-lunca. Ada nama macul baju, ada silawar, macul. Ada ingat kan silawar? Ada itu di TV ada. Kalau man. Bandingkan berlebihan. Ada lihat. Ada kawian Pak Aman ini. Itu. Ini luar biasa. Nah, itu mereka bahagia. Artinya bahagia dapat. Nah, begitu juga kita menyambut Rasulullah. Saking bahagia, lihat. Kita taruh makanan di sini, minuman, kita gantung, kita lihat di gantungan tadi. Kita larang, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena tuan rumah bahagia. Seandainya masih ada di dapur, dikeluarkan sidin. Ini bocor itu karena bahagia. Dilihat itu alhamdulillah habis, alhamdulillah aja. Nah, nang kada alhamdulillah itu kadang-kadang nang kada dapat. Kamu kada dapat kita pergi saja lah, hei. Banyaknya ada jalakatan. Nah, yang penting dapat, ya kan? Itu. Jangan ulun tadi, ya Allah, pas di sini lagi ada sabun, ada rinso, tiganya baju belum betah pas bertahan. Pas banget aja nah, pas banget. Bahagia nih. Itu ulun pernah ada tamu pian dari Jakarta, Habib dari Jakarta. Jadi dia ulun
Karena di samping-samping kanan kiri itu ada duit yang bertusuk. Wah ini jangan bertusuk lagi, wah inilah. Kalau kita cucuk kita, kamu hendak duit digantungnya aja 100 juta, 1000 gitu. Wah ibadah itu ya. Ini jadi jar ulun, beb, antum ke pinggir beb. Sudah beb, kenapa? Pinggir kita di tengah-tengah aja, jangan beb, jangan di pinggir aja. Oh jar Habib, enggak usah, pian aja jar. Ya sudah, ulun ke pinggir. Ternyata sudah asraka diserbu ibu. Itu surupan sini tak kipai pian. Loh, kenapa kayak ini gimana ini? Jar Habib, ibu-ibu sini saking senangnya Beb. Duit cuma yang dikejar 5.000 aja. Apalagi kalau sudah 150.000, bukan kopiah lagi, Habib ditendang sini. Ah, itu salah lah. Ada kau menyalahkan. Kenapa? Karena senang. Jadi pian amunnya ada maulidan gantungnya apa aja papa, sepeda gantung juga. Ada apa-apa kipas angin ya. Paling-paling mau pinjol kita. Saya, kalau apalagi pian bubuhan Madura pian. Ini ada Madura kah? Minta maaf lah. Itu saya mau isi duit. Itu macam-macam. Anas, kapos ini. Ya Allah, udah puncaknya kayak ini. Jalan aja susah jalan. Itu Madura kayak itu, gantungnya pisang serundun. Untungnya satu aja kalau nggak ada. Buah durian nggak ada. Bah kalau durian kita sakit banget. Ya, itu bujur pian. Insya Allah kita orang Banjar, kita kayak orang Jawa meriah gitu ya. Hintalo segala. Dalilnya, bah, dah usah kita perlu dalil. Tapi yang hendak bujur-bujur dalil, datang ke rumah. Ada seberapa orang bahari itu kada gagampangan, kada nang maulah-ulahan nang kana indah menyalahi kada ada dalil. Bahkan Al-Imam Fakhrul Razi dalam kitabnya Ar-Razi, paman wada'a fihi, barang siapa meletakkan di situ dibacakan Maulid Nabi, di situ dibacakan Al-Qur'an, dibacakan salawat, apa paman agalah, barang siapa memakannya buah tadi, wa syarabah, dan meminumnya banyu-banyu tersebut, maka kata Imam para ulama, wa yudkhilu anhu fi qulubihim al-fanur wa shifa, Allah masukkan 1000 kebaikan dalam hatinya, 1000 cahaya dalam hatinya, 1000 penyembuh dalam hatinya. Jangan dihabiskan mentang-mentang boleh berkisah lu tonton lagi. Dihabiskan ini kan pinggirakan lah. Hubungan ibu-ibu ini rame, ibu-ibu ini kan hanya dalil sebuting lu habis. Oh jangan dihiga, jangan tahu kok tuh dihiga. Itu. Ini bujur. Ayo berapa? Ayo, yang penting jangan berlebihan. Nah, kemudian apa? Banyak paman syaribah, barang siapa minum banyak, wa udkhila anhu al-fanur wa shifa, Allah masukkan 1000 kebaikan, 1000 cahaya dan penyembuh dalam dirinya. Nanti pian bawa bertahan ya supaya mudahan sehat walafiat, terhindar daripada bala musibah, jauhkan acil corona, julak corona. Ada macam-macam corona ya. Jauh berhilang bertahan dah. Nah, sudah. Kemudian apa lagi? Nah, berikutnya udah Imam Fakhrul Razi. Oh, ma ibu-ibu nih, Oh, kaina dulu. Kaina ulun tadi ingat sudah jangan. Habis ya. Pilih juga deh. Kemudian wa yukhraju anhu biqalbihi alfal ada wa illa, dan juga Allah keluarkan dalam hatinya 1000 penyakit, 1000 masalah dunia dikeluarkan berkat kita membaca maulid. Nah lihat, masya Allah. Nah kembali kepada cerita pemuda tersebut. Kemudian pemuda tersebut setelah ia dalam keadaan maulid, maka ia pulang ke rumah kelapahan, kecapean, tertidur dia. Maka ketika dalam tidur, fara'a fil manam ka'anna kat qiyamah, maka dilihat dalam mimpinya seakan-akan kiamat sudah datang. Setelah dia ada kiamat tersebut, maka yang tadinya itu sudah dihasar itu jadi dipanggil satu-satu dipanggil. Ketika dipanggil disebutin namanya, Fulanah binti Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin ilkhul jannah, masuk ke dalam surga, Nah ini pemuda tadi kebingungan, loh ini ada apa ini? Oh ternyata masuk surga. Anak masuk surga belum dipanggil. Karena belum dipanggil, umpatnya masuk juga, cuman dia ada dapat apa-apa di rumah.